Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi pertandingan antara Indonesia dan Brunei sudah selesai, Malaysia dan Filipina juga sudah selesai semalam. Dan di pertandingan perdana ini dua negara yang rivalitasnya tinggi, Indonesia dan Malaysia, dapat hasil yang berbeda, di mana Indonesia berhasil menang 8-0 lawan Brunei Darussalam dan Malaysia harus menerima kekalahan dari Filipina dengan skor 2-0. Ya, itulah perbedaannya teman-teman, di mana kita berhasil menang dan mereka berhasil juga. Ya, tetangga kita berhasil juga tapi berhasil kalah. Dan seperti apa tanggapan dari netizen soal pertandingan tadi malam? Dan let's go, kita simak. Jangan lupa subscribe bro. Mengenal Brandon Schoeneman yang dipanggil oleh pelatih Gerald van den Burg untuk memperkuat timnas U23 dalam ajang Piala AFF 2025. Brandon Marcel Schoeneman lahir di Malang pada 9 Maret 2005. Merupakan salah satu talenta muda berbakat dalam sepak bola Indonesia. Dengan tinggi badan 187 cm dan kemampuan bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan, Brandon Schoeneman menunjukkan potensi besar sejak usia dini. Betul. Ia adalah putra dari pelatih sepak bola Timo Schoeneman yang memiliki darah keturunan Jerman dan telah lama berkecimpung dalam dunia sepak bola Indonesia. Wow. Brandon juga pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia U20 di bawah pelatih Shin Tae-yong pada 2023. Ini pemain bagus, fisikalnya dia bagus, di belakang juga dia sangat tenang sekali. Nanti kita lihat di pertandingan kedua dan ketiga, ya perkembangannya seperti apa. Tapi saya yakin pemain-pemain Indonesia dalam kondisi prima semuanya. Dan kita doakan semoga mereka tidak cedera, karena pertandingan paling panas nanti ada di match day terakhir lawan Malaysia itu teman-teman. Itu yang paling panas. Laga pertama Malaysia dihancurkan. 2 gol Filipina buat laga perdana Malaysia dihancurkan, dileburkan, bukan hanya hancurkan saja, dihancur leburkan. buat harimau muda cuman bisa mengeong. Mereka diajak bicara dipanggil oleh Otubisong. Sesuai harapan fans Harimau Malaya, Malaysia datang dengan ambisi juara, sampai minta jaminan keamanan ke PSSI karena yakin menang atas King Indo nanti. Tapi mereka aja kalah di laga perdana. Meski dominan menguasai bola, tapi terlalu banyak buang peluang dan tak bisa membalas gol Filipina. Yang lucunya begini teman-teman, mereka sebelum datang ke sini itu heboh sekali gitu kan. Bahkan netizen-netizennya mereka juga heboh gitu, minta jaminan keamanan karena mereka berpikir kalau supporter Indonesia itu akan buat sesuatu yang bisa membahayakan mereka punya pemain dan timnasnya mereka lah. Tapi ketika datang ke sini di hari pertama latihan perdana mereka justru tidak ada sabotase, dan bahkan media dari Malaysia itu memuji Indonesia bahwa tidak ada sabotase di latihan perdananya timnas Malaysia. Bahkan ya kita lihat mereka datang sini ya tidak ngapa-ngapain, bahkan supporter pun kan sedikit yang datang. Jadi mereka ini sebenarnya datang ke Indonesia itu banyak sekali dramanya. Yang pertama mereka itu minta supaya ada jaminan keamanan, keselamatan segala macam. Yang kedua mereka datang sini kalah. Nanti kalah itu banyak alasan lah. Tapi ya semoga mereka bangkit di pertandingan kedua dan hancur lagi di pertandingan ketiga. Ya good luck lah untuk tetangga kita, jiran kita itu Malaysia. Kenauhan, jangan marah. Sebuah perbezaan berbeza sekali saudara-saudara. 8-0 sama ini 0 apa ini? 0-2. Berbeza, memang berbeza ya, jangan marah. Timnas Indonesia U23 yang gacor atau Brunei yang ngaco? Mungkin dua-duanya. Indonesia sikat Brunei 8-0. Di babak pertama saja Indonesia sudah unggul 7-0 dengan Jens Raven berhasil mencetak 5 gol. Iya, 5 gol. Kalau gini mas sepertinya bisa coba angkut ke senior nggak sih? Di babak kedua Indonesia berhasil menambah 1 gol lagi lewat Raven, double hat-trick. Indonesia menang 8-0 di laga pertama yang akan jadi modal bagus di pertandingan berikutnya. Garuda Muda memang dominan sekali dengan penguasaan bola di atas 80%, melepaskan 28 tembakan, berbanding Brunei yang hanya melepaskan 3 tembakan, itu pun off target semua. Ya begitulah perbedaannya teman-teman ya. Jadi kita big respect juga untuk Brunei Darussalam.
dan mereka walaupun dibantai mereka tidak banyak neko-neko, mereka tetap datang ke Indonesia tanpa permintaan yang aneh-aneh, tidak minta untuk keselamatan, kenyamanan, keamanan, ketertiban dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka kalah pun mereka diam, mereka menerima itu. Dan berbeda dengan tetangga kita yang satu itu, sebelum bermain mereka sudah minta yang aneh-aneh begitu kan. Padahal ya semua negara yang datang ke Indonesia bermain Piala AFF U23 ini semua dijamin keamanannya. Tapi itulah perbedaannya teman-teman ya. Kelasnya berbeda, dimana dari statistik pertandingannya itu tercatat ya memang kita penguasaan bolanya gila 85% ya kan, banding 15%. Dan juga shooting ke gawangnya itu ya 20-an 29 lah, 28 lah, kita bisa ya menguasai pertandingan gila lah. Ya, semoga di pertandingan kedua dan ketiga kita berharap hal yang sama ketika kita membantai Brunei Darussalam, kita juga bisa buat di pertandingan kedua dan ketiga lah. Itu harapannya kita. Dan yang terpenting jangan ada pemain yang cedera, semua prima supaya bisa perform di lapangan nantinya. Itu yang paling penting. Timnas Malaysia U23 tampil nekat dan penuh percaya diri di Stadion GBK. Dan padahal baru aja dibantai Filipina 2-0 di babak pertama Piala AFF U23 2025. Dua gol cepat dari Otto Abang Banatao membuka keran kekalahan yang bikin geger, meninggalkan Harimau Malaya dalam kondisi terjengkang. Padahal sebelumnya sempat mengancam lewat Alif Iswan. Nafusi Zain dan skuad muda Malaysia jelas belum bangkit dan penuh tanda tanya besar tentang kesiapan mereka menatap laga selanjutnya. Tab bio gua untuk update pertandingan Piala AFF U23 2025. Tapi tunggu dulu, pelatih Nafusi Zain justru berkata, saya nggak sabar lawan timnas Indonesia U23. Siapa sangka setelah siksaan dari Filipina, Malaysia malah makin ingin membalas dendam besar saat bersua Garuda Muda. Laga panas di GBK mendadak berubah menjadi duel gengsi. Untuk timnas Malaysia, mending benerin dulu gaya mainnya sebelum menantang timnas Garuda. Lawan Filipina saja mereka tidak bisa. Aduh, bagaimana kalian mau balas dendam ke Indonesia gitu kan? Aduh, kalian ini pikir-pikirlah dulu. Ini bermain di kandangnya kita, ya kan, didukung supporter pula. Kalian di pertandingan perdana kalah, mau balas dendam ke Indonesia? Mana main? Malaysia mau ngalahin King Indo, jangan pura-pura nggak lihat. Brunei aja kalah telak 8. Betul. Jangan pura-pura kalian tidak lihat, jangan pura-pura buta. Lihat ini. 8-0 tanpa balas. Bukan 2-0 ya, 8-0. Timnas Indonesia U23 tampil brutal di GBK. Garuda Muda bantai Brunei 8-0 dalam laga grup A Piala AFF U23 2025 Selasa 15 Juli malam. Dennis Raven jadi monster lapangan dengan cetak 6 gol sendirian. Sisanya disumbang Arkan Fikri dan Raihan Hanan. Dari menit awal, anak-anak Vandenberg langsung tancap gas dan gak ngasih napas buat Brunei. Skor 7-0 udah keisi di babak pertama aja. Tonton pertandingan seru lainnya, klik link di bio. Malaysia yang katanya mau lawan King Indo mending ngaca dulu deh. Lawan Filipina aja kalah 2-0. Indonesia sekarang makin pede rebut puncak klasemen dan siap gaspol di laga selanjutnya. Raven baru gabung Bali United tapi langsung jadi top skor turnamen. Gak main-main, Garuda Muda serius banget kali ini. Ya, kemenangan besar atas Brunei Darussalam itu menambah kepercayaan diri pemain-pemain Indonesia, apalagi Jens Raven. Ya, ini tantangan tersendiri untuk dia lah. Apakah nanti di pertandingan kedua dan ketiga dia bisa menambah pundi-pundi golnya atau justru stagnan dan hanya bisa cetak gol di gawangnya Brunei. Tapi kalau kita lihat ya, pemain satu ini ya positioningnya dia tuh bagus ya kan. Larinya juga kencang, duelnya juga bagus ya, atau mungkin karena lawan pemain Brunei kali ya. Jadi duelnya itu selalu menang dia. Ya, uji kecepatan juga dia menang. Jadi ya kita manfaatkan semuanya lah tadi malam. Dan kalau kita lihat lawan kita Brunei ya kalah semua lini lah. Dari fisik juga kalah, apalagi fisik itu kalah ya, apalagi kecepatan. Jadi wajar kalau kita menang besar. Dan ini motivasi tersendiri untuk pemain-pemain timnas Indonesia untuk menang di pertandingan-pertandingan berikut. Keren, mantap. Timnas U23 Malaysia terjungkal di laga pertama oleh Filipina. Ayo kita bahas. Terjungkal dan masuk ke mana? Ke jurang goa mereka. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang minat-minat konten olahraga, silahkan di follow akun ini. Kejutan di laga pertama Mandiri Cup ASEAN U23 Championship terjadi di laga antara Malaysia bertemu dengan Filipina. Laga ini tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di luar dugaan, Malaysia yang menjadi salah satu unggulan di grup A ini harus terjungkal di laga pertama oleh Filipina dengan skor 2-0. Otto Banatao menjadi pemain yang sangat antagonis bagi tim nasional Malaysia U23 pada malam hari ini karena dia memborong 2 gol kemenangan Filipina atas Malaysia. Apakah ini sebuah kejutan Filipina bisa menggoyahkan hegemoni Indonesia dan Malaysia di grup A ini? Ataukah kalau Malaysia ini tidak menurunkan sekuat intinya karena menurut mereka ini hanya turnamen sekelas AFF saja? Bagaimana tanggapan kalian? Itu banyak alasan mereka itu, Bang. Alasan, kalau kalah biasa banyak alasan mereka. Tapi patut diwaspadai Filipina. Ada 2 pemain lah
nomor 7 sama nomor 20 yang rambutnya itu diikat-ikat seperti rapinya itu pemainnya cukup berbahaya itu. Yang lebih berbahaya nomor 7 nih. Ini bagus deh ini. Untuk Indonesia patut waspada. Waspadalah. Filipina unggul 2-0 atas Malaysia pada laga pertama Grup A Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 15 Juli sore. Pertandingan baru berjalan 9 menit, Filipina mampu memberikan kejutan di tengah gempuran Malaysia. Lewat satu serangan balik cepat, Otu Abang Banatao mampu membawa Filipina unggul 1-0 usai meneruskan umpan silang dari Javier Alessandro Mariona. Di menit ke-41, Filipina berhasil menambah keunggulan lewat sepakan dingin Otu Abang usai meneruskan umpan silang Uriel Reyes Dalapo. Filipina unggul 2-0. Hingga laga berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Filipina unggul 2-0 atas Malaysia di akhir pertandingan. Padahal awal-awal sebelum mulailah turnamen ini, pemain-pemain Malaysia bilang mereka yakin kalau mereka tuh bisa juara Piala AFF. Mereka sangat yakin sekali. Tapi ya, kita lihat hasilnya. Teman-teman kan sudah lihat hasilnya seperti apa. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia kalah di laga perdana Piala AFF U23 melawan timnas Filipina. Mengejutkan ini kawan-kawan. Mengejutkan di mana Malaysia kalah dengan skor 0-2 tanpa balas melawan Filipina. Ya, Otsu menjadi momok menakutkan ya. Pemain bernomor 7 ini menjadi pemain paling menakutkan daripada Filipina. 2 kali counter attack, 2 kali gol. Sedangkan Malaysia terlalu banyak bermain ini ya, nggak jelas ya, crossing dan akhirnya mereka kalah 0-2 lawan Filipina. Ya, secara umum sebenarnya Malaysia sangat menguasai laga kali ini ya dengan ball possession 70%, sedangkan Filipina 30%. Namun apalah gunanya ball possession tapi tidak bisa cetak gol ya kan? Harimau Malaya kena batunya, kalah telak lawan Filipina di laga perdana. Timnas Malaysia U23 harus menelan pil pahit di laga perdana Grup A Piala AFF U23 2025 setelah dikalahkan Filipina dengan skor 0-2 tadi malam. Kekalahan ini semakin terasa memalukan karena datang setelah tim Harimau Muda begitu percaya diri, bahkan terkesan sombong jelang turnamen, mengklaim bahwa salah satu tim favorit juara. Namun kenyataannya mereka justru dipermalukan oleh Filipina yang tampil lebih efisien dan tajam lewat serangan balik mematikan. Tonton aksi Garuda Muda dengan keliling ada di bio. Malaysia terlihat frustasi sepanjang babak kedua dengan sederet peluang emas yang gagal dimaksimalkan, termasuk tembakan yang bermistar dan duel 1 lawan 1 yang dimenangkan kiper Filipina. Reaksi para pemain Malaysia yang mulai emosional menggambarkan betapa kerasnya tekanan yang mereka rasakan. Hasil ini jadi tamparan keras atas kepercayaan diri berlebihan yang mereka tunjukkan sebelum turnamen ini dimulai. Makanya jangan sombong. Kalau sombong dari awal itu memang ya seperti inilah. Mereka harus kalah. Mereka harus terima bahwa mereka kalah dari Filipina, teman-teman. Jadi memang seperti itulah hasilnya dan harus bisa diterima. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Layak ditunggu pertandingan nanti antara Indonesia dan Malaysia, pasti sangat menarik sekali. Dan ayo kita dukung timnas Indonesia. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.